Baik, kita evaluasi. Nanti setelah kita evaluasi beberapa ayat, kita lanjutkan dengan melanjutkan di materi tajwid. Kita evaluasi dulu dari yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, dilihat ayat yang kelima dari surat Al-Hajj. Ayat yang kelima, tepatnya baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah. Min alaqatin thumma min mudghatin. Ya, mudghatin tadi terbaca mud. Nah, jadi kesalahannya huruf dotnya terbaca tawallud atau dipantulkan atau menyerupai qalqalah. Nah, cuman kalau bukan huruf qalqalah seperti dot, istilahnya apa? Kalau dalam tajwid atau dalam tahsin, bukan huruf qalqalah tapi dipantulkan kayak bod, mudghatin. Apa namanya? Masih ingat? Tawallud. Apa arti tawallud? Beranak. Beranak itu maksudnya nambah. Apanya yang nambah? Ada tambahan suara. Harusnya mudghatin terbaca mudghatin. Mudghnya itu anaknya itu tawallud. Nah, jadi yang betul mudghatin bukan mudghnya dihilangkan. Kemudian yang berikutnya ayat ke-6. Baris paling atas ujung kiri. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini bacaan ikhfa syai'in. Nah, depannya tanwin, di sini ada qaf. Salah satu huruf isti'la, huruf yang harus dibaca tebal. Jadi ketika menggunakan mensamarkan tanwinnya itu sudah mulai ancang-ancang menebalkan qaf. Nah, ini bacaan yang belum betul. Syai'in qadir inqa. Nah, yang betul syai'in qadir. Jadi sebelum masuk qaf itu sudah mulai persiapan, dari segi suaranya saja sudah berbeda. Jadi bukan syai'in qa tapi syai'in qadir. Nah, jadi sudah mulai persiapan ke arah untuk mentafkhimkan atau menebalkan huruf qaf. Kemudian ayat ke-11. Ayat ke-11. Ya, di bawahnya nomor ayat 10. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Tadi kesalahannya, toknya tadi belum terbaca sifat qalqalahnya. Jadi tadi terbaca khairun yatma'anna. Ya, tadi ada dua kali sama-sama huruf tok ya. Jadi, nah kalau ini yang dikolkolakan khairun yatma'anna, bukan khairunit ma'anna. Nito, nah, ada kolkolahnya. Kemudian yang berikutnya ayat 23. Di ayat ke-23 tadi jannat, mana tadi jannatnya? Ya, ayat 23 baris kedua dari bawah. Wa amilus salihati jannatin tajri.
Tadi membacanya jannatin tajri, samarnya dapat, samarnya tanwin dapat, tapi gunnahnya ditahannya 2 harokat tadi belum dapat. Jadi tadi membacanya jannatin tajri. Nah, 2 harokatnya belum dapat gunnahnya. Jadi yang betul jannatin tajri. Jadi kalau bacaan ikhfa itu 2. Satu, menyamarkan suara tanwin atau non mati, jadi tidak jelas suara n-nya. An, in, unnya harus disamarkan Tidak cukup itu, tapi juga ditahan. Nah, jadi 2 itu. Baik, kemudian satu lagi ayat yang ke-30. Ya, di ayat 30 ini bukan karena tadi salah, tapi mengingatkan untuk semuanya. Barangkali sebagian pada lafadz ini cara berhentinya belum betul. Nah, di ayat 30 baris kedua dari bawah ujung kiri, illa ma yutla alaikum fajtanibur rijs. Ya, tadi tidak berhenti pada lafadz fajtanibu, tapi berhentinya di rijsa. Fajtanibunya dibaca pendek. Nah, betul, karena memang secara tertulis di huruf wawnya tidak dikasih sukun. Nah, ketika berhenti pada lafadz itu, kalau tadi tidak berhenti fajtanibu, bu-nya dibaca pendek karena bertemu hamzah wasal pada lafadz ar-rijsa. Tapi ketika berhenti, maka fajtanibu, bu-nya harus dibaca panjang. Bu-nya harus dibaca panjang. Karena ini aslinya fajtanibu, ba di dhammah kemudian waw sukun. Nah, di situ menunjukkan jamak. Fajtanibu, jauhilah, yang disuruh menjauhi jumlahnya banyak, 3 atau lebih. Jadi kalau jumlahnya 1, kalau dalam bahasa Arabnya itu ijtanib. Asalnya nih ijtanib. Fa itu tambahan yang artinya maka. Kalau kita ambil tanpa tambahan ijtanib, jauhilah, yang disuruh menjauhi orangnya 1. Terus kalau yang disuruh menjauhi jumlahnya 2, ijtaniba, ada tambahan apa? Alif, ba-nya harus dibaca panjang. Kalau yang disuruh menjauhi jumlahnya 3, ijtanibu, bu-nya jadi dibaca panjang. Nah, kalau membaca pada yang kedua ini, kalau yang diperintahkan jumlahnya 2, seandainya di depannya ini ada lafadz ar-rijsa. Kayak di Al-Quran misalnya rijsa, ijtanibar rijsa, ba-nya dibaca pendek. Kenapa? Karena depannya ada hamzah wasol. Jadi ijtanibar rijsa tidak dibaca panjang. Tapi kalau berhenti di sini, kembali ke asalnya ijtaniba. Jadi misalnya kalau di sini ditambahin fa, fajtanibar rijs, ba-nya pendek. Tapi kalau berhenti jadi panjang, kembali ke aslinya fajtaniba. Begitu juga yang sini. Ketika di sini ada ar-rijsa, ya, di sini ada fa, fajtanibur rijsa, bu-nya pendek. Tapi kalau berhenti pada lafadz huruf waw ini,
jadi panjang fajtanibu. Nah, kenapa di sini tidak ditulis dhammah sukunnya waw? Karena memang dengan asumsi biar terus sampai rijsa. Tapi kalau berhenti pada fajtanibu, maka seakan-akan di atas waw itu ada sukunnya untuk menunjukkan bu-nya dibaca panjang. Nah, jadi pada lafadz ini kalau tidak berhenti pada lafadz fajtanibu, maka bu-nya dibaca pendek. Tapi kalau berhenti pada fajtanibu, bu-nya dibaca panjang. Baik, itu evaluasinya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Iya. Untuk ayat 25 kan ada di baris kedua dari bawah, sawa ada nun kecil, sawa itu dibaca anil ya. Iya. Jadi meskipun pada lafadz sawaan, di situ sawaan memang aslinya ada tanwinnya. Cuman karena di depannya ada lafadz al-aqifu, sawaan. Sawaan asalnya nih, sawaan al-aqifu. Jadi asalnya sawaan al-aqifu. Nah, aslinya seperti ini kalau dipretelin. Sawaan dan al-aqifu. Kalau ini diwasolkan, maka di sini hamzah wasol harus hilang. Nah, tanwin kemudian bertemu dengan sukun, ini susah nanti bacanya. Sawaan al-aqifu, susah kata orang Arab. Kita pun kalau niruin susah. Sawaan al-aqifu. Nah, dalam kaidah bahasa Arab yang seperti ini, maka kalau hamzah wasolnya sudah dihilangkan, maka tanwinnya juga hilang. Asalnya kan fathahnya 2. Nah, yang satu hilang tapi ditambahin suaranya. Apa suara tanwin? Tanwin itu penggantinya nun. Maka selalu di sini nun, tidak ada ba, tidak ada jim. Nah, kan kalau ini saya tulis dalam tulisan yang lainnya, ini anggap saja sin ya. Ntar kelamaan kalau ada geriginya. Sawa, nah, sama dengan begini. Nah, sama kan? Ini dengan ini bacanya sama nggak? Sama. Jadi tanwin ini sebagai penggantinya adalah nun. Cuman nunnya di sini ditulis kecil. Kenapa ditulis kecil? Karena aslinya memang tidak ada nunnya. Karena kalau nunnya ditulis gede, nanti menambah-nambahin tulisan rosamnya gitu. Maka ditulis nunnya kecil. Nah, nunnya di sini membacanya kasroh. Karena kaidah umumnya ketika ada huruf mati di sini misalnya nun bertemu dengan hamzah wasol, maka harus dihidupkan. Dihidupkannya umumnya dibaca kasroh. Nah, nanti ada yang di lafadz lainnya jadi dhammah, yang di lafadz lainnya jadi fathah. Tapi umumnya kebanyakan kalau ada huruf mati bertemu hamzah wasol, huruf matinya dihidupkan, menghidupkannya dengan kasroh. Sawaanil, sawaanil. Jadi membacanya jangan seperti yang tertulis di sini, sawaanil. Nah, jangan terjebak dengan itu kan fathatain. Nah, membacanya sawaanil. Jadi bukan sawaanil, tapi sawaanil. Tadi ada juga yang huruf to tadi ya. Itma'anna tadi ya. Di ayat berapa tadi ya? Di ayat 11. Iya. Nah, jadi kalau di ayat 11 sebelum nun matinya hanya ditulis dhammah saja. Sebenarnya itu aslinya sama. Sebelumnya itu sebenarnya bukan dhammah tapi dhammatain. Khoi asalnya begini. Nah, khairun.
Cuman tidak tahu kenapa mushaf Indonesia yang di belakang tadi kok fathah T-nya ditulis lengkap, sementara yang ini kok domanya tidak ditulis lengkap. Harusnya di sini 2, di sini juga 2. Dan ada kasrohnya yang Iya. Iya, jadi harusnya sama, nunnya ini di kasroh semua gitu. Jadi yang ini nunnya tidak ada kasrohnya ya. Oh, ada kasrohnya. Nah, yang sawaan tadi tidak ada. Nah, jadi yang penting bacanya sama. Khairun ini aslinya khairun. Nah, tapi karena di depannya ada alif hamzah wasol, maka jadi hilang cara membacanya, jadi dhammah. Nah, nunnya di kasroh. Nah, sambil mengingat kembali nunnya, nun apa namanya? Nun kecil sebagai pengganti tanwin. Namanya ada 3 yang saya tahu. Apa salah satunya? Ya. Yang bisa jawab naik haji bila mampu. 1 namanya nun wasol. Apa? Nun wasol. Jadi namanya nun wasol. Yang pertama. Nun kecil namanya nun wasol. Wasol itu artinya bersambung. Nah, bersambung. Silaturahmi, menyambung. Kenapa menyambung? Non mati itu dibaca kalau dibaca dari sebelumnya nyebrang ke sesudahnya untuk menyambungkan. Karena kalau tidak disambungkan nun ini nggak kebaca. Misalnya ini, membacanya dari sini, nunnya dibaca nggak? Nggak dibaca. Al-aqifu. Ini kalau dibaca dari sini, itma'anna, bukan nitma'anna. Jadi nun ini menyambungkan dari sebelumnya dan sesudahnya. Terus nun iwat. Iwat itu artinya ganti. Ya. Nunnya ini namanya nun iwat. Iwat itu artinya ganti. Kenapa disebut ganti? Karena nun ini menggantikan tanwin yang dibuang. Nah, nun ini menggantikan tanwin yang dibuang, tanwin yang sebelumnya. Terus satu lagi nun wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga. Waqayaki wiqayatan, menjaga. Takwa, itu satu akar kata, takwa, menjaga. Menjaga diri untuk tetap menjalankan kewajiban, menjaga diri, menjauhi larangan. Menjaga apa? Menjaga biar bisa terbaca dengan mudah. Karena tadi kalau tidak dibantu nun susah bacanya. Sawa al-aqifu, susah. Maka dibantu sawa anil aqifu. Khairun ma'anna, susah. Maka dibantu nun khairun ma'anna. Jadi seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini sudah lama tidak membuka buku tajwidnya. Di catatan saya yang selanjutnya di bab istilah-istilah. Kalau di buku ini halaman 139. Kayaknya ada beberapa ya dulu ya bukunya ya. 139. Udah nggak apa-apa, saya bacakan aja. Baik, kalau di buku ini di halaman babnya ke-13 judulnya istilah-istilah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini yang pertama ayat As-Sajdah. Nah, kalau ayat As-Sajdah, nah ini berkaitan dengan aspek fikih ini ya. Kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu As-Saktah, halaman 142. Ya, dibuka halaman 142. Saktah. Ya, boleh antum baca.
Ya, antum baca saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Saktah di dalam mushaf Madinah ditandai dengan sak kecil. Ya, sin kecil ya. Sin kecil. Menurut Imam Hafs, saktah hanya terdapat pada 4 tempat berikut. Ya. Baik. Cukup. Jadi saktah ini termasuk di antara bacaan khusus atau biasanya disebut dengan bacaan ghorib. Ghorib itu langka itu aneh. Atau bacaan-bacaan khusus yang terkadang bisa jadi itu pengecualian dari hukum secara umum, atau bisa jadi bukan pengecualian tapi jumlahnya di Al-Quran cuma 1. Karena cuma 1 terkadang orang salah membaca. Nah, itu. Yang pertama saktah. Saktah itu satu akar kata, asal katanya adalah sakata. Sakata itu diam. Kenapa diam? Berhenti sejenak tanpa bernafas. Nah, ini yang membedakan dengan wakaf. Kalau wakaf kan berhenti untuk bernafas. Nah, ini berhenti tanpa mengambil nafas. Sejenaknya itu seberapa? 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, 2 ketukan. Nah, di sini untuk riwayat Imam Hafs atau yang seperti biasa kita baca sehari-hari, ini di Al-Quran ada 4. Di sini sudah disebutkan di Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Langsung yang pertama, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, jadi pas di iwaja itu dibaca berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Berhentinya seperti ketika berhenti wakaf. Berhenti wakaf ini aslinya kan iwajan. Ketika berhenti jadi iwaja, dibaca panjang 2 harokat, tanwinnya hilang tapi tidak bernafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, ketukan yang ketiga itu di huruf qa. Iwaja qayyima. Ketukannya sedang. Jangan terlalu lambat. Iwaja. Nah, nanti bisa jadi nggak nyampe nafasnya. Juga jangan terlalu cepat. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, nanti tidak ada jedanya. Nah, itu namanya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Sejenaknya 2 harokat atau umumnya diistilahkan 2 ketukan. Nah, jadi pas yang di iwaja itu jangan berpikir iwajan kan tanwin bertemu qaf. Nah, nanti jadi membaca ikhfa. Tidak dibaca ikhfa, tapi dibaca sebagaimana wakaf, yaitu dibaca fathah panjang. Kemudian yang di bawahnya ini yang di surat Yasin. Tulisannya mimma raqadina hadza. Nah, membacanya mimma raqadina hadza. Nah, cuman memang kebanyakan bisa jadi di antara kita yang baca ini kan apalagi malam Jumat itu bacanya cepat. Kalau nggak cepat nanti ketinggalan sama yang lainnya. Nah, harusnya ini berhenti. Mimma raqadina hadza. Nah, terus yang ketiga di Al-Qiyamah. Wa qila man raqa. Nah, di sini hati-hati membacanya, jangan dibaca seperti idgham gunnah. Jadi bukan waqila marraqa. Nah, kembalinya ke aslinya ini. Nah, berarti nunnya dibaca jelas. Waqila man. Nah, an dibaca jelas. Waqila man raqa. Kemudian yang satu lagi al-mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim
Nah, sama ini juga begitu. Kalau di kaidah umum di aturan umumnya lam bertemu ro, lamnya harus masuk ke dalam huruf ro. Misalnya tulisannya kul robbi misalnya, membacanya kur robbi. Nah, di sini ketika dibaca saktah, lamnya jangan berganti atau masuk huruf ro. Jadi jangan dibaca kalabar rona, tidak, tapi lamnya dibaca jelas kalabal rona. Nah, jadi di dalam Al-Quran untuk riwayat yang biasa kita baca hanya ada 4 di 4 ayat ini. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya nanti antum lagi umroh atau lagi haji atau lagi tugas di Timur Tengah, lagi di masjid banyak yang baca Al-Quran. Ada orang di sebelah antum membaca selain ayat ini, kok membacanya model kayak gini, padahal tidak masuk dalam 4 ayat ini. Jangan antum salahkan, karena bisa jadi dia membaca model riwayat yang lainnya. Nah, tapi kalau untuk di wilayah kita di Indonesia, nah umumnya sama dengan model kita seperti yang di sini ada 4. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah menambahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.